Perkenalkan, nama saya Gina Sabrina, 11421010656 dari Put 7 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang acara ke-6, yaitu tentang tracking GPS. Alat yang kita gunakan pada acara kali ini tuh salah satunya yaitu GPS yang seperti ada pada layar. Nah, langkah pertama kita itu harus memastikan, baterai pada GPS ini tuh terisi penuh. Nah, untuk menyalakannya kita bisa, klik tombol power yang berwarna merah ini pada GPS. Nah, jika sudah menyala, kita itu, harus menghapus, riwayat jejak yang sudah dibuat sebelumnya. Selain itu kita juga harus menghapus, riwayat titiknya juga. Caranya itu untuk kalau yang buat menghapus titik, kita bisa klik tombol menu yang ada pada GPS yang ada di sini, lalu, di bagian menu utama kita pilih yang waypoint rata-rata, lalu kita bisa pilih tombol menu lagi, kita pilih opsi yang hapus semua. Nah, untuk yang jejak, ini tampilannya buat yang menghapus jejak. Jadi untuk yang jejak itu caranya sama, kita ke bagian menu utama lagi, lalu kita pilih yang kelola jejak, kita pilih jejak sekarang yang ini, lalu kita pilih yang opsi hapus jejak sekarang. Nah, setelah, riwayat jejak dan titiknya sudah dihapus, kita bisa ke step selanjutnya, yaitu kita bisa mengaktifkan fitur jejaknya. Kita kembali ke bagian menu utama, caranya itu kita bisa klik menu, lalu kita pilih setup, lalu kita bisa, pilih jejak. Nah, tampilannya akan seperti ini pada layar. Di bagian log jejaknya itu kita pilih yang rekam, tampil di peta. Lalu jika sudah, di bagian, tampilannya seperti ini itu kita akan membuat, waypoint, di mana kita itu kembali ke bagian menu utama, lalu kita pilih yang waypoint rata-rata, lalu kita, pilih yang opsi buat titik, dan, di bagian sini itu ada grid-nya, ada angkanya 49 itu kita, tunggu hingga stabil. Kalau sudah, stabil seperti, angkanya 49, lalu untuk confidence-nya itu lebih besar dari 1%, kita bisa klik yang simpan. Setelah itu kita bisa, klik quit, kit dan pilih menu, kita akan muncul tampilan seperti ini, kita pilih yang, kelola titik untuk menyunting waypoint-nya. Nah, setelah itu di bagian, eee, ini, bagian sini kita bisa ubah nama keterangannya, yang TL1 ini kita bisa ubah keterangannya menyesuaikan dari lokasi yang akan kita, plot. Lalu kita pilih opsi yang peta. Kita akan, jalan menyusuri lokasi-lokasi yang akan kita plot nantinya, dan kita harus memastikan, panah ini berbentuk panah pada GPS ini tuh berjalan, bersamaan dengan, langkah kita. Lalu jika sudah sampai pada lokasi berikutnya, kita bisa, kembali ke bagian, menu dengan cara quit, lalu, jika muncul bagian menu utama, kita bisa pilih waypoint rata-rata kembali, lalu kita bisa pilih opsi yang buat titik, kita bisa pilih opsi simpan, lalu kita nanti akan, mengubah nama keterangan, pada titik yang akan kita upload tersebut. Lalu jika sudah kita mengedit, kita bisa klik opsi peta seperti pada langkah sebelumnya. Nah, kita mengulangi langkah ini tuh hingga, eee, lokasi yang kita akan plot itu sudah semua kita, plot menggunakan GPS. Langkah selanjutnya kita akan memindahkan, data GPS hasil plot tadi dengan langkah selanjutnya yaitu kita akan memindahkan data GPS hasil plot yang telah kita lakukan dengan tracking GPS tadi ke, aplikasi Map Search. Caranya itu kita bisa, buka aplikasi Map Search-nya dulu, lalu kita ke bagian file, kita pilih open, lalu kita masukkan, data jejak dulu, lalu kita bisa pilih yang open. Nah, maka akan muncul seperti ini. Untuk menyimpannya, kita bisa ke bagian tracks, kita pilih, klik ini untuk men-select, lalu kita ke bagian file, kita ke bagian save as. Nah, kita pilih folder yang kita gunakan, file name-nya kita ganti jadi jejak, lalu untuk save as type-nya kita ganti jadi DXF, lalu kita klik save. Untuk bagian dokumen extension-nya kita pilih yang use UTM coordinates, lalu kita pilih oke. Jika sudah, langkah selanjutnya kita akan, memindahkan juga, data jejak. Caranya sama, kita ke data titik maksudnya. Caranya sama, kita ke file, kita pilih open, lalu kita pilih data waypoint, kita open. Nah, akan muncul seperti ini, kita ke bagian waypoints, kita blok atau select semua titik yang, ada, lalu kita klik file, kita klik save as, lalu namanya kita ganti jadi titik. Setelah itu save as type-nya jangan lupa kita ganti jadi DXF, lalu kita save. Bagian dokumen extend, system coordinates, langsung kita klik OK. Nah, maka, data-data yang dari GPS tadi sudah, terekspor di file kita gunakan melalui aplikasi Map-Search. Selanjutnya kita akan, mengedit data jejak dan titik yang telah kita buat tadi dan memindahkannya ke peta citra. Caranya kita buka dulu aplikasi ArchMap, kita pilih My Template, Spring Map, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah, kita atur dulu koordinat sistemnya di bagian layers, kita klik kanan, lalu kita ke bagian properties. Untuk, koordinat sistemnya kita sesuaikan, lalu kita klik apply, kita klik OK. Setelah itu kita akan menambahkan, data yang sudah kita ekspor tadi, caranya sama, klik kanan pada layers, kita pilih yang add data. Nah, di sini kita, pilih folder yang tempat kita menyimpan file tadi, kita masukkan, file jejak dan titiknya. Kita blok aja semuanya, lalu kita klik add. Kita klik OK. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti pada layar. Nah, kita bisa unchecklist nih bagian, titiknya itu kita hanya checklist yang bagian poin. Seperti ini. Untuk yang bagian jejak, kita bisa, checklist hanya pada bagian polyline. Nah, jadi seperti ini hasilnya.
Lalu setelah itu kita bisa ke bagian jejak polyline ini, kita klik kanan, lalu kita pilih Open Attribute Tabel. Nah, di sini kita akan, memilih tabel yang paling pertama atau paling awal dan, tabel yang paling akhir ini. Caranya itu, kita bisa klik kiri pada tabel yang akan kita select atau kita pilih. Nah, untuk, men-select tabel berikutnya, kita bisa, menahan tombol kontrol yang ada pada keyboard, menahan tombol kontrol yang ada pada keyboard atau CTRL, lalu kita bisa klik pada tabel yang akan kita select atau pilih. Nah, jika ingin mengecek kembali, kita bisa ke bagian Show Selected Records. Nah, maka ini muncul, tabel yang sudah kita pilih tadi. Selanjutnya, kita bisa, klik kanan lagi pada jejak polyline, lalu kita pilih, data, kita pilih yang export data, di bagian output-nya kita sesuaikan pada folder yang kita gunakan, lalu untuk name-nya, kita bisa ganti jadi, eee, jejak 1. Untuk save as type-nya tetap save file, lalu kita save, kita klik OK, kita klik yes. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita bisa close tabelnya. Nah, langkah selanjutnya, kita akan, mmm, membuat hal yang sama pada titik, kita klik kanan pada titik, kita klik open attribute tabel. Nah, jika muncul ternyata seperti ini, kita bisa close, kita close. Nah, langkah pertama itu berarti kita ke bagian titik poinnya ini, kita klik kanan, lalu kita pilih data, kita pilih export data. Nah, output-nya kita atur lagi sama seperti tadi, lalu namanya kita bisa ganti jadi titik 1, save as type-nya tetap save file, kita klik save, kita klik OK. Nah, jika sudah muncul seperti ini, baru kita bisa, eee, membuat tabelnya. Caranya itu kita bisa klik kanan pada titik 1 ini, lalu pilih yang open attribute tabel. Nah, di sini kita itu akan merubah ref name-nya ini menjadi, visible, nama visible, atau kita bisa sesuaikan lagi, nama yang sesuai dengan lokasi yang kita plot. Caranya, kita pertama ke table option, lalu kita pilih service attribute, kita masukkan rumusnya itu ref name, kita klik kiri 2 kali aja, sama dengan kita klik yang get unique values, kita klik kiri 2 kali pada waypoint, lalu kita bisa klik apply. Nah, maka akan otomatis ter-select pada tabel yang akan kita edit. Setelah itu, nah, cara yang buat kita ngedit ini, kita bisa klik kanan pada titik 1, kita edit features, start editing. Nah, ini baru bisa buat, mengganti keterangannya sesuai dengan lokasinya. Kita edit aja. Jika sudah, kita bisa ke bagian editor, kita save edit dulu. Nah, baru kita editor lagi, kita pilih stop editing. Nah, langkah selanjutnya, kita akan, memilih tabel yang sudah kita edit tadi, yaitu bagian ref name ini. Caranya kita bisa menekan tombol Ctrl atau CTRL yang ada pada keyboard, lalu kita pilih, tabel yang sudah kita edit tadi dengan cara klik kiri seperti ini. Lalu kita bisa, klik kanan kembali pada titik 1, kita pilih data, kita pilih export data, kita atur output feature class-nya. Untuk namanya kita bisa ganti jadi titik 2. Save as type-nya tetap save file, lalu kita klik save. Oke. Nah, jika sudah ini kita bisa close tabelnya. Langkah selanjutnya itu kita akan, mengedit, jejak-jejak atau garis dan titik yang kurang rapi. Caranya itu kita bisa, klik kanan pada titik 2 yang sudah kita buat tadi, kita bisa edit features, kita start editing, lalu kita bisa, select dulu, garis yang akan kita rapikan. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa pilih yang edit vertices ini, edit vertices, lalu dia akan muncul, add vertex, atau delete vertex di opsi ini. Untuk delete vertex atau tanda minus ini untuk menghilangkan garis atau titik yang tidak kita inginkan, contohnya seperti ini. Nah, kan seperti ini. Lalu, eee, untuk menyambungkan titik pada garisnya, ini kan, titiknya kan nggak nyambung sama garisnya. Kita bisa delete vertex dulu. Nah, kita bisa add vertex untuk menggabungkan titik dan garis ini. Kita klik di garisnya, lalu kita bisa sambungkan ke titik yang akan kita tuju. Jika sudah hasilnya seperti ini, lakukan hal yang sama untuk merapikan pada, garis dan titik yang sekiranya itu belum rapi. Nah, jika sudah, kita bisa ke bagian editor, kita save edit dulu, lalu kita bisa edit lagi, kita stop editing. Untuk melihat hasilnya, kita bisa, eee, unchecklist yang jejak polyline. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, sedikit jadi lebih rapi. Nah, langkah selanjutnya, kita akan, mengubah simbol pada jejak dan titik. Pertama itu kita bisa mengubah simbol pada jejak, caranya kita bisa klik kiri 2 kali pada gambar yang dibuat jejak, lalu kita bisa pilih yang dot, kita ganti color-nya jadi merah atau mars red, white-nya kita ganti jadi 2, kita bisa klik OK. Kita akan mengedit atau membuat simbologi pada titik, caranya kita bisa klik kanan pada titik 2, kita pilih properties.
Nah, kita pilih simbologi, kita klik yang kategoris, formatnya kita ganti jadi ref name, kita klik add values, lalu kita sesuaikan, simbolnya. Jika sudah, kita bisa ke bagian labels, kita checklist yang label features in this layer, metodenya tetap, label path-nya kita ganti jadi ref name, lalu kita ke bagian simbol, kita bagian edit simbol, kita pilih yang mana, lalu kita pilih stylenya yang kalau sudah kita pilih oke, oke, lalu kita bisa klik yang apply. Kita bisa klik OK lagi. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti pada layar. Selanjutnya kita akan memasukkan, peta citra ke dalam, aplikasi ArcMap. Caranya itu kita bisa klik kanan pada layers, kita pilih data, kita masukkan, file citra petanya. Jika sudah kita bisa klik add, kita klik OK. Nah, maka hasilnya akan seperti ini tampilan pada layar. Nah, jika dirasa sudah cukup, kita bisa, menyimpan hasil dari pekerjaan kita. Caranya bisa kita klik file, lalu kita pilih yang save atau save as. Sekian dari saya, terima kasih.